Lanjut lagi Babang Tampan, bab 33-34. CEO dingin dan gadis malang. Sean menyelesaikan meetingnya lalu mencari keberadaan istrinya yang berada di ruangannya. Pria itu mendapati sang istri bersama di kamar mandi dan segera memtigaluknya dari belakang. "Sedang apa, Ham?" tanya Sean. "Kak, I love you Anaya," bisik Sean. "Kak, kamu. Aku tahu ini terlalu cepat untuk kita tapi aku begitu takut kehilanganmu Anaya. Aku baru menyadari jika cinta itu telah hadir di hatiku beberapa hari ini." "Tak perlu menjawab jika kamu belum memiliki jawabannya untukku," ucap Sean mempererat P3 lukannya. Anaya menatap Sean melalui pantulan cermin dan tersenyum tipis. "Mitu kak," jawab Anaya dengan tersipu malu. "Sungguh." Sean menatap Anaya dengan mata berbinar. "Ya kak," jawab Anaya mengangguk pelan. "Naya, apakah perjanjian kita sudah berlaku sekarang?" tanya Sean. "Maksud kakak? Apakah aku sudah bisa meminta hakku malam ini?" "Aku ingin menjadikanmu wanitaku seutuhnya," bisik Sean. Anaya membalikan tubuhnya menatap sang suami yang hari ini begitu sangat tampan menurutnya. Jantungnya bertalu-talu saat Sean mengungkung tubuhnya di wastafel. Gadis itu tengah menimbang-nimbang jawaban yang akan ia berikan pada sang suami. Lah tahu dirinya sudah menjadi seorang istri sekarang. Sean berhak atas tubuhnya, tapi ia masih ragu takut jika Sean belum bersungguh-sungguh mencintainya. "Jika kamu belum siap tak apa, aku tak akan memaksamu. Aku akan menunggu," ucap Sean menyatukan kening mereka. Anaya terdiam mendengar ucapan Sean, ia merasa berdosa jika menolak sang suami. Bukannya mereka dulu sepakat akan melakukannya setelah mereka saling mencintai. "Apakah kakak tidak akan meninggalkanku setelahnya?" ujar Anaya. Sean menangkup pipi Anaya dengan kedua tangannya. "Aku mencintaimu bukan karena N4 Vesu Anaya. Aku bukan pria bajingan yang meninggal seseorang setelah mendapatkan sesuatu berharga dari orang itu. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu," liris Sean menatap manik Anaya dalam. Anaya membalas tatapan Sean, tak ada kebohongan yang ia lihat di sana, justru binar cintalah yang ia lihat. "Kak, aku hanya takut," lirih Anaya. "Jika kamu belum siap aku tak akan memaksamu Naya. Begini saja cukup untukku saat ini," jawab Sean mengecup kening Anaya lama. "Kak, aku siap," lirih Anaya. Sean menatap sang istri dengan binar bahagia. Sebentar lagi ia akan menjadikan Anaya seutuhnya wanitanya. "Kamu yakin?" tanya Sean yang tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. "Lia kak. Aku tak mau dilaknat malaikat sampai subuh," jawab Anya tersipu malu. "Bersiaplah untuk nanti malam," bisik Sean mengecup daun telinga Anaya. Dek. Jantung gadis itu kembali berdebar keras. Lah akan menyerahkan mahkota yang ia jaga selama ini pada sang suami nanti malam. Sean menarik sang istri kembali ke ruangannya. Pria itu lalu menghubungi pelayan di rumahnya untuk mempercantik kamar mereka. Dan akan meliburkan pelayan untuk satu malam ini. Dia benar-benar ingin main satu kemati malam ini berdua dengan sang istri. Sean ingin main satu kemati malam pertamanya yang tertunda, di mansionnya daripada di hotel. Baginya mansion lebih baik daripada hotel manapun. Lah ingin menghabiskan malam ini berdua dengan Anayanya. Sean menyelesaikan pekerjaannya dengan segera. Lah tak ingin besok paginya diganggu dengan telepon Morgan yang menyuruhnya ke kantor hanya untuk sebuah tanda tangan. Lah ingin melewati lagi pertamanya sebagai seorang suami seutuhnya. Sean sekilas menatap sang istri yang sedang duduk membaca buku kuliahnya.
La tak sabar untuk nanti malam membuat sang istri mendesakkan namanya. Melakukan hal lebih dari yang ia lakukan tadi pada Anaya. Membayangkan itu saja sudah membuat sesuatu di bawah sana menggeliat. Sean kembali melanjutkan pekerjaannya sebelum sebentar lagi akan pulang. Malam telah tiba. Sean sudah menyiapkan kamar pengantin mereka di salah satu kamar di mansionya itu. Setelah makan malam Sean menyuruh seluruh pelayan untuk menginap di salah satu resort miliknya. Hitung-hitung liburan mendadak bagi pelayannya. Sedangkan Anaya sudah diarahkan Sean menuju kamar pengantin mereka untuk bersiap-siap. Saat Anaya memasuki kamar itu suasana romantis langsung terasa. Kamar yang sangat indah. Di atas kasur terdapat taburan kelopak bunga mawar segar dan tempat tidur mereka dikelilingi oleh lilin-lilin yang menambah suasana romantis. Di atas tempat tidur terdapat sebuah gaun tipis berwarna merah menyala dan juga terdapat tulisan di sana. Anaya membaca tulisan itu dengan senyuman tak lepas dari B1 birnya. Pakailah. Aku ingin melihatmu memakainya. Kamu pasti sangat cantik dengan gaun tidur ini dan juga S3C. Anaya berdebar menatap baju haram yang telah disiapkan oleh sang suami. Anaya membawa gaun itu ke dalam kamar mandi. La berencana untuk membersihkan diri dulu. Saat memasuki kamar mandi, Anaya kembali dikejutkan dengan bathtub kamar mandi yang juga ditaburi dengan kelopak bunga mawar dan dikelilingi oleh lilin beraroma terapis. Kamar mandi itu begitu harum semerbak. Anaya memutuskan untuk masuk ke dalam bathtub. Luntuk berendam sebentar. Tak kemudian Anaya menyelesaikan ritual mandinya lalu meraih gaun yang telah disiapkan oleh Sean tadi. Anaya ragu untuk memakainya. La merasa tak nyaman dengan gaun yang cukup terbuka dan tipis itu. Jantungnya berdebar saat ia telah mengenakan gaun itu, dan menatap penampilannya di cermin yang ada di kamar mandi. Wajahnya memanas membayangkan Sean menatap tubuhnya yang berbalut gaun yang biasa disebut lingerie ini. Lama Anaya menimbang akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari kamar mandi. La membuka pintu kamar mandi seketika Sean yang sedang duduk bermain ponsel menatapnya dengan tatapan tak berkedip. Anaya menyilangkan kedua tangannya di depan D4-nya. La sungguh malu dengan penampilannya saat ini. Sean meletakkan ponselnya di atas nakas lalu berjalan menuju Anaya yang masih berdiri di ambang pintu kamar mandi. Pria itu berjalan menatap Anaya tak berkedip. Pria itu berhenti tepat di hadapan Anaya dan menurunkan kedua tangan Anaya yang menyilangkannya di depan dadanya. Jangan ditutup. Aku ingin melihatnya, bisik Sean seketika Anaya menatap Sean yang juga menatapnya. Aku malu kakak. Tubuhku tidak menarik sama sekali, jawab Anaya terbata-bata. Kata siapa, Jum? Hanya aku yang boleh menilai bentuk tubuhmu. And your S3C, bisik Sean. Hah? Sean menatap tubuh Anaya penuh damba tanpa menunggu lagi. Pria itu segera menggendong Anaya ala bridal style menuju ranjang pengantin mereka. Anaya yang terkejut segera mengalungkan kedua tangannya di leher Sean. Sean perlahan mendudukkan Anaya di ranjang. Sean membisikkan doa tepat di ubun-ubun Anaya. Setelah selesai pria itu mendudukkan Anaya di pangkuannya. Pria itu menatap B1 bir pink alami miliki Anaya dan kakak lembut dan dibalas oleh Anaya dengan amatir. Mereka melakukan ibadah sunnah di malam itu dengan penuh cinta. Sean benar-benar melakukannya dengan lembut dan pelan, karena ini adalah hal pertama bagi sang istri. Ia tak mau Anaya merasa kesakitan sedikitpun. Malam pertama mereka dilalui dengan penuh G4 irah dan cinta. Keduanya sama-sama main satu kemati sesuatu yang baru mereka rasakan.
Sean meski pernah berpacaran sebelumnya tapi ia bukanlah penganut S3 kilodetik bebas. Dia tidak akan merusak orang yang ia cintai sebelum halal untuk ia sentuh. Akhirnya penantian Sean berakhir juga. Pria itu sungguh bahagia jika ia adalah pria pertama bagi sang istri. Sean mengecup pelan kening sang istri meluapkan rasa cintanya. "Terima kasih telah menjaganya untukku," bisik Sean setelah ritual melelahkan yang mereka lalui. "Ya Kak," jawab Anaya dengan mata terpejam karena kelelahan melayani sang suami yang begitu brutal. "Istirahatlah." Sean menyelimuti tubuh polos sang istri lalu ikut bergabung dengan Anaya yang sudah tertidur karena kelelahan. Cinta memang tak ada yang tahu kepada siapa ia berlabuh. Sean yang awalnya berniat menolong seorang gadis yang pingsan, di tengah derasnya hujan berujung harus menikahinya atas permintaan sang mama. Setelah waktu berlalu tanpa ia sadari ia begitu nyaman dengan kehadiran Anaya. Hingga ia menyadari kalau ia telah jatuh cinta pada sang istri yang juga pernah merasakan patah hati yang sama dengannya. Bab 34. Pagi menyapa pasangan pengantin baru yang masih terlelap dari tidurnya. Setelah melaksanakan sholat subuh kedua kembali melakukan ritual ibadah sunnah hingga pagi menjelang. Kini kedua pasangan itu masih berada di dunia mimpinya dengan saling bertigalukan. Tak lama Anaya membuka matanya perlahan dan ia disambut dengan pemandangan yang membuatnya takjub, yaitu wajah tampan sang suami. Anaya memandangi wajah tampan dengan rahang tegas milik Sean. La masih merasa mimpi bisa membuat seorang Joseon alatas jatuh cinta padanya. "Apakah aku sangat tampan?" ucap Sean dengan suara serak khas bangun tidur dengan mata yang masih terpejam. "Kamu sudah bangun Kak?" tanya Anaya gelagapan karena ketahuan mengagumi paras sang suami. Anaya menjauhkan diri dari sang suami. Dia ingin mandi karena badannya terasa sangat lengket. Namun baru saja ia akan bergerak Sean kembali menarik tubuh sang istri ke dalam dekapannya. "Mau kemana, Ham?" Sean menatap sang istri yang sangat cantik menurutnya. "Kamu makin cantik setelah menjadi wanita seutuhnya sayang," bisik Sean dengan berkata jujur. Karena ia akui Anaya makin cantik setelah menjadi wanita seutuhnya. Blues. Gadis yang telah resmi menjadi wanita dari tadi malam itu merona karena ucapan sayang dari sang suami. "Kak, apa? Malu?" cicit Anaya menyembunyikan wajahnya yang sudah merah padam di dada bidang Sean. Sean terkekeh pelan saat melihat kelakuan istri kecilnya itu. La mengusap punggung polos Anaya lembut. "Mau mandi?" tanya Sean lembut dan diangguki oleh Anaya. Sean melerai petigalukan Anaya lalu membungkus tubuh polos sang istri, dengan selimut dan membopongnya ke kamar mandi. "Aku bisa jalan sendiri Kak," rengek Anaya. "Diamlah Naya," ucap Sean mendudukkan sang istri dengan pelan di atas kloset kamar mandi. Lalu pria itu mengisi bathtub dengan air panas. Setelah penuh Sean membuka selimut yang membungkus tubuh sang istri, lalu kembali menggendongnya dan meletakkan di dalam bathtub. Sean membiarkan sang istri berendam di bathtub sedangkan dirinya mandi di bawah shower. La tak mau bergabung dengan sang istri, takut tak bisa menahan diri dan kembali menggompur sang istri yang sudah lemas olehnya. Sean selesai dengan ritual mandinya lalu berjalan menuju sang istri yang sedang berendam di dalam bathtub. "Berendamlah dulu sayang," ucap Sean lalu mengecup kening Anaya dengan lembut saat gadis itu mendongak ke arahnya. "Kamu kemana Kak?" tanya Anaya. "Aku mau berpakaian dulu, nanti jika sudah selesai kamu panggil aku saja," jawab Sean mengusap lembut pipi sang istri dan diangguki oleh Anaya. Sean menuju ruang ganti untuk mengambil pakaian gantinya.
Setelah selesai ia membereskan tempat tidur yang berantakan oleh ulahnya dan sang istri. Sean tersenyum saat melihat bercak merah yang sudah mengering di sprei. Dia sungguh sangat senang menjadi yang pertama bagi sang istri. Sean membuka sprei itu, dan meletakkannya di keranjang kotor dan menggantinya dengan yang baru. Sean mendengar suara gemericik air di kamar mandi. Segera ia mengambil handuk kimono untuk sang istri lalu memasuki kamar mandi yang memang tidak terkunci. Pria itu memakaikan handuk itu pada Anaya. Gadis itu tersenyum bahagia dengan perlakuan sang suami. "Aku bisa jalan sendiri kok, Kak," ucap Anaya menahan rasa perih di area kewanitaannya. "Yakin?" "Ya." "Au." Pekik Anaya menahan rasa perih di organ keempat nit 4A-nya. Padahal tadi saat ia keluar dari bathtub tidak begitu perih. Sean terkekeh pelan dan langsung mengangkat tubuh mungil sang istri. Pria itu mendudukkan Anaya di depan meja hias, dan membantu mengeringkan rambut Anaya menggunakan hair dryer. "Kak, kakak gak ke kantor?" tanya Anaya. "Hari ini dan 3 hari ke depannya aku ada untukmu sekalian kita bulan madu," bisik Sean. Kedua pipi Anaya bersemu merah mendengar penuturan sang suami. Saat ia mengingat apa yang terjadi tadi malam membuat pipinya makin merona. Sean mematikan hair dryer setelah memastikan rambut coklat milik sang istri benar-benar kering lalu menyisirnya perlahan. "Ayo pakai pakaianmu," ucap Sean memberikan sebuah gaun rumahan pada sang istri. Anaya menerima gaun itu lalu memakai, setelah Sean membelakangi Anaya untuk mengambil laptop miliknya. "Sudah selesai?" tanya Sean. "Ya Kak," jawab Anaya. "Bisakah tak memanggilku lagi dengan sebutan kakak? Aku berasa bersama adikku bukan bersama istriku jika kamu memanggilku dengan sebutan itu," ucap Sean menatap sang istri intens karena Anaya begitu makin cantik dengan wajah naturalnya. "Lalu aku memanggilmu apa Kak?" jawab Anaya. "Terserah asalkan jangan kakak," jawab Sean. "Bagaimana kalau aku panggil kamu dengan sebutan Mas?" jawab Anaya. "Baiklah. Tidak terlalu buruk," jawab Sean lalu merangkul pinggang sang istri dengan posesif. "Apa masih sakit?" tanya Sean saat Anaya berjalan begitu lambat. "Sudah agak berkurang Kak Mas," jawab Anaya. "Mau aku gendong?" "Jangan. Aku bisa jalan sendiri," jawab Anaya. "Lah malu dengan para pelayan di mansion ini." Wanita itu tidak tahu saja jika seluruh pelayan sedang liburan mendadak, semenjak malam akibat ulah suaminya. Sean terkekeh melihat ketakutan Anaya. Pria itu semakin mempererat rangkulannya di pinggang langsing sang istri. Tak ingin jauh dari Anayanya. Sepertinya pria itu mulai bucin dengan sang istri. Sean dan Anaya tiba di lantai dasar. Anaya mengernyitkan keningnya melihat keanehan pagi ini, karena tak satupun ia melihat pelayan yang bekerja. "Ada apa?" Sean menatap wanitanya dengan penuh cinta. "Di mana para pelayan?" ujar Anaya memandangi seluruh ruangan. "Oh, mereka sedang menikmati liburan dadakan," jawab Sean enteng. "Mas, kamu..." Anaya menatap Sean penuh selidik dengan menyipitkan kedua matanya. "Apa? Aku tak melakukan apapun," jawab Sean berjalan meninggalkan Anaya. Dia menuju dapur untuk membuat sarapan. Suatu hal yang baru Sean lakukan selama ia memimpin perusahaan alatas. Anaya menggeleng pelan dan kemudian tersenyum. Wanita itu segera berjalan mengikuti sang suami menuju dapur. Langsung mengambil apron dan memakainya dengan senyum yang merekah. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Sean yang sedang meracik bumbu, saat melihat sang istri yang sudah memakai apron.
Memasak, jawab Anaya mengikat rambutnya asal membuat wanita itu makin terlihat cantik menurut Sean. No. Kamu diam saja, hari ini aku yang memasak untuk kita, ucap Sean mendudukkan sang istri di salah satu kursi di pantry. Mas. Tapi aku mau memasak, rengek Anaya. Sis. Biarkan hari ini aku melayanimu karena tadi malam kamu sudah melayaniku dengan sangat baik. Aku tak mau kamu kelelahan sayang, ucap Sean mengusap rahang Anaya lembut, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Anaya terdiam lalu menyunggingkan senyumannya, melihat pria yang sungguh arogan dan datar serta dingin bisa bersikap manis seperti ini. Tak lama kehebohan terjadi karena sang pembuat obat datang tanpa diundang. Yuhu! Kak Naya! Ayo kita ke kampus hari ini, teriak Sina sang pelaku utama pembuatan onar. Sina! Aku di dapur, jawab Anaya. Gadis itu melangkah dengan anggunnya menuju dapur. Mata gadis itu terbelalak melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat selama ini. Apakah itu kamu, Kak? Ucap Sina dengan membulatkan matanya. Sean berdehem pelan tanpa menghiraukan suara berisik sang adik. Kak, apa kakakku sedang bermimpi? Bisik Sina pada Anaya menunjuk sang kakak dengan dagunya. Anaya tersenyum melihat ulah sang adik ipar. Mungkin. Lirik Anaya terkekeh kecil. Oh ya. Di mana para pelayan? Aku tak melihat satu orang pun di sini. Sekian kita, ujar Sina mengedarkan pandangannya ke seluruhan ruangan. Liburan dadakan, jawab Anaya meniru jawab sang suami. Hah? Maksudnya? Jawab Sina dengan raut kebingungan. Kamu berisik sekali, Sina. Hari ini Anaya belum ke kampus. Kamu pergilah sendiri, ujar Sean merasa hasil masakan di atas meja, makan lalu membuka apron miliknya dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Kamu mengusirku, Kak. Rajuk Sina memanyunkan B1 birnya ke depan, membuat Anaya menggeleng pelan melihat kelakuan adik iparnya itu. Bisa dibilang begitu, jawab Sean datar. Dirt. Ponsel milik Sina berdering tampak nama sang mama di sana. Baiklah, Kak. Aku akan pergi. Dah. Kak Naya, ucap Sina melambaikan tangannya pada Anaya, dan segera berlalu sambil mengangkat teleponnya. Anaya menghampiri Sean yang sedang menuangkan jus jeruk pada gelas mereka. Mas. Terima kasih, ucap Anaya tulus.